Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini akan membuka pemahaman yang baru agar kita semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia dan anugerah dan buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami, memberikan pengertian kepada kami. Roh Kudus menerjemahkan apa yang kami dengar pada hari ini, itu boleh kami pahami dan kami mengerti dan boleh kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Penyertaan Tuhan Kekuatan Kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu harapan banyak orang ketika memutuskan untuk menjadi orang Kristen adalah masalah-masalah hidup menjadi berkurang, terhindar dari persoalan dan pergumulan hidup, bahkan kalau mungkin tidak ada sama sekali. Saya kira itu suatu hal yang normal. Namun persoalannya adalah, apakah memang itu yang diajarkan oleh Alkitab? Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jelaslah bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Tidak ada orang yang meragukan hal itu. Namun masalahnya yang terjadi, dalam perjalanan mereka selanjutnya, masalah demi masalah datang menyambut mereka. Misalkan di dekat Pihahirot, di depan Baal Zephon, mereka sangat ketakutan. Dikejar bangsa Mesir yang ada di belakang mereka. Dan di depan mereka Laut Teberau. Itu bisa kita baca di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-9. Demikian juga di Gurun Sur. Mereka berjalan tanpa air selama 3 hari. Sedangkan tiang awan dan tiang api masih ada di depan mereka. Dan itu bisa kita baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22. Hal ini menjadi bukti bahwa walaupun Allah menyertai umatnya, itu bukan berarti bahwa Allah menjaga kita sedemikian rupa sampai tidak ada satu masalah pun yang datang pada kita. Perhatikan hidup para nabi seperti Musa, Daniel, Daud, Yeremia, dan para rasul seperti Petrus, Paulus, dan lain-lain. Bukankah hidup disertai oleh Tuhan? Tetapi kehidupan mereka penuh masalah. Bahkan Yesus pun dari sejak lahir sampai matinya terus-menerus diikuti oleh berbagai masalah. Itu menjadi bukti bahwa penyertaan Tuhan tidak membuat hidup umat Tuhan bebas dari masalah. Ketika kita menyadari arti penyertaan Tuhan dengan benar, maka kita tidak akan frustasi dan bersungut-sungut kepada Tuhan ketika sesuatu yang buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup umatnya akan dihindarkan atau dibebaskan dari masalah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebab penyertaan Tuhan bukan berarti membebaskan kita dari masalah. Tetapi penyertaan Tuhan itu memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit yang sedang kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang selalu menyertai kita apapun keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita hingga sampai hari ini. Karena Dia adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar
untuk memahami arti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan meskipun ya Tuhan, saat ini kami melewati hal-hal yang tidak kami inginkan, itu terjadi di dalam hidup kami. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Allah itu sempurna atas hidup kami. Penyertaan Allah itu yang memampukan kami untuk kami bisa melewati hal-hal tersulit dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini yang boleh kami dengar, itu membuat diri kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.